Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang tablet cepat hancur Meloxicam yang terdiri atas Ananda, Ainun Salsabila, dan saya Nur Jamila. Latar belakang, Meloxicam adalah bahan aktif yang cocok dalam bentuk tablet yang diintegrasi secara oral ketika mencoba mencapai penyerapan yang tepat dalam pengobatan nyeri akut. Meloxicam praktis tidak larut dalam air dan cairan biologis. Larutannya rendah menyebabkan bioavailabilitas yang buruk setelah pemberian oral. Meloxicam memiliki kelarutan yang lebih baik pada pH yang lebih tinggi, yang merupakan ciri khas mukosa mulut dan usus halus. Ketersediaan hayati meloxicam dapat ditingkatkan dengan penyerapan obat di rongga mulut dan juga dengan penyerapan air liur pregastatik yang mengandung obat dispersi yang turun ke lambung. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan penelitian lebih lanjut. Nah, pada penelitian ini akan difokuskan pada kita sebagai super integran pada tablet meloxicam hancur cepat secara oral. Secara spesifik analisis akan dilakukan pada formulasi dan evaluasi sediaan. Rumusan masalahnya sejalan dan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara memformulasikan tablet cepat hancur meloxicam dengan ketosan sebagai super integran. Yang kedua, bagaimana evaluasi tablet cepat hancur meloxicam dengan ketosan sebagai super disintegran. Untuk tujuan penelitian ini, untuk memformulasikan dan mengevaluasi tablet cepat hancur meloxicam dan ketosan sebagai super disintegran. Manfaat dari penelitian ini memberikan informasi mengenai formulasi dan evaluasi tablet cepat hancur meloxicam dengan ketosan sebagai super disintegran. Untuk kajian teori, meloxicam merupakan sebuah golongan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, derivat oxycam yang sudah dikembangkan untuk pengobatan osteoartritis, di mana meloxicam lebih selektif dalam menghambat COX-2 dibandingkan dengan COX-1 pada dosis 7,5 mg. Hal ini memberikan efek minimal pada saluran pencernaan dibandingkan dengan obat golongan NSAID lainnya. Bioavailabilitas meloxicam cukup tinggi, ini 89% dengan log P-nya 1,9 yang merupakan lipofilik lemah dan sangat suka larut air kalau memiliki nilai 7,5 mg per liter dan memiliki titik lebur yakni 254 derajat Celcius. Meloxicam tepat larut dalam dimetilformamida dan sedikit larut dalam etanol 96% dan metanol. Untuk kitosan berbentuk bubuk atau serpihan yang tidak berbau, berwarna putih atau krem. Kitosan berfungsi sebagai bahan penghancur pada tablet dan kapsul, agen pembentuk film. Kitosan mempunyai kelarutan sedikit larut dalam air, dalam etanol, praktis tidak larut dalam larut organik, larut netral, dan basa pH di atas 6,5. Namun mudah larut dalam keadaan asam organik dan kitosan memiliki pH 4 hingga 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ainun. Selanjutnya ada selulosa mikrokristalin. Selulosa mikrokristalin berbentuk serbokristalin, putih, tidak berbau, tidak berasa, tersusun atas partikel-partikel berpori, higroskopis. Mikrokristalin selulosa berfungsi sebagai pengisi tablet, penghancur tablet, atau solvent. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air dengan memiliki pH 6,8. Kemudian ada magnesium stearat. Magnesium stearat berbentuk bubuk yang sangat halus, berwarna putih muda. Mg stearat berfungsi sebagai pelicin dalam pembuatan kapsul dan tablet. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, eter, dan etanol, dan memiliki pH 6,5. Dan sebagai lubrikan dengan rentang konsentrasi 0,25% sampai 5%. Kemudian ada sorbitol. Sorbitol berbentuk bubuk kristal, mikroskopis, tidak berbau, putih, atau hampir tidak berwarna. Sorbitol berfungsi sebagai bahan pengisi. Selulosa mikrokristalin dapat digunakan sebagai pengisi dan pengikat tablet dengan konsentrasi 20-90% serta sebagai penghancur tablet dengan konsentrasi 5% sampai 20%. Kelarutannya mudah larut
dalam air, larut dalam larutan basah, sukar larut dalam etanol, dan memiliki pH 4-6. Kemudian ada manitol. Manitol berbentuk bubuk kristal berwarna putih, tidak berbau atau butiran yang mengalir bebas. Manitol berfungsi sebagai bahan pengisi, plastisasi, bahan pemanis, pengencer tablet, dan kapsul. Agen tonisitas juga sebagai agen tonisitas. Kelarutannya larut dalam alkohol, praktis tidak larut dalam eter, dengan memiliki pH 4,5. Manitol dapat digunakan sebagai pengisi dengan konsentrasi 10-90%. Lalu, dalam metode penelitiannya ada alat-alat. Alat-alatnya ada alat gelas, HPLC, alat disolusi tipe 2, ayakan 40 mesh dan 3 mesh 30, hardness tester, viability tester, abrasive tester, timbangan analitik, topaz, disintegration tester, dissolution tester, dan jangka sorong. Bahannya ada kitosan, meloxicam, magnesium stearat, mannitol, sorbitol, selulosa mikrokristalin, metanol, trifluoroacetic acid 0,05%, asetonitril, dapur fosfat dengan pH 7,2, dan aqueous. Dalam formulasinya ada bahan aktif meloxicam dengan konsentrasi 3,75%, lalu excipientnya ada kitosan sebagai penghancur dengan konsentrasi 7%, kemudian selulosa mikrokristalin dengan konsentrasi 13,75% sebagai pengikat, magnesium stearat konsentrasinya 1% sebagai pelicin, sorbitol 60% sebagai pengisi, kemudian yang terakhir ada mannitol dengan konsentrasi 14,5% sebagai pemanis dan pengisi. Selanjutnya skema penelitiannya yaitu pertama pembuatan, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasinya ada evaluasi tablet, kepadatan kompak, kekuatan, kerapuhan, dan waktu hancur. Lalu akan dianalisis dengan alat HPLC, kemudian akan diuji stabilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ananda. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Bahan aktif farmasi meloxicam dicampur dengan bahan penghancur intragranular, kitosan, dan dengan pengencer selulosa mikrokristalin, sorbitol intragranular, dan mannitol. Semua komponen dicampur dan dibiarkan melewati ayakan MES 40. Ke dalam campuran ini etanol ditambahkan, massa basah melewati 30 MES dan dikeringkan pada suhu 45 derajat Celcius. Butiran kering dilewatkan lagi melalui ukuran 30 mes. Granul kering dicampur dengan eksipien ekstragranular, pelarut, pengencer, dan pelumas. Butiran tersebut dikompres dengan tekanan sebesar 10,6 kN, 10,8 kN, 11,0 kN, 11,2 kN, 11,4 kN, 11,6 kN, 11,8 kN, 12,0 kN. Untuk tablet dengan kitosan. Mesin tablet pukulan tunggal CPR 6 digunakan untuk pembuatan tablet. Di sini ada evaluasi tablet. 10 tablet ditimbang dan dihancurkan hingga menjadi bubuk. 10 mg bubuk ditambahkan 10 ml metanol lalu disonikasi selama 15 menit. Setelah itu disaring dengan filter membran 0,22 mikrometer lalu dibaca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 350 nanometer. Selanjutnya ada kepadatan kompak, diameter dan ketebalan 10 tablet per batch ditentukan menggunakan Sotax HT. Massa ditentukan menggunakan CARE EMB 200-3 neraca analitis. Kepadatan kompak CD dihitung menggunakan persamaan. Selanjutnya ada evaluasi kekuatan. Penghancur kekuatan penghancur 10 tablet dari setiap batch ditentukan dengan menggunakan alat uji kekerasan Sotax HT1. Beban diterapkan, menyebabkan penghancur dicatat dan kekuatan penghancur rata-rata dihitung. Selanjutnya evaluasi kerapuhan. 20 tablet dihilangkan serbuknya, ditimbang bersama-sama, dan kemudian dilakukan uji kerapuhan menggunakan viability tester pada 25 kurang lebih 1 rpm selama 5 menit.
Tablet-tablet tersebut dihilangkan debunya dan kemudian ditimbang kembali secara kolektif. Selisih bobot ditentukan dan nilai kerapuhan F dihitung sebagai perbandingan perubahan bobot terhadap bobot awal yang dinyatakan dalam persentase menggunakan persamaan. Selanjutnya ada evaluasi waktu hancur. 6 tablet dari masing-masing batch dilakukan uji hancur dalam aqueous dan buffer fosfat dengan pH 7,2 pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius menggunakan dengan dissolution tester tipe 2 dengan 900 ml air sulin. Waktu hancur diambil dan waktu hancur rata-rata dihitung. Selanjutnya ada evaluasi analisis HPLC. Fase diam atau ACE C18 kolom 250 kali 4,6 mm, ukuran partikel sorben 5 mikrometer, fase gerak 0,05% asam trifluoroasetat dan asetonitri, laju air 1,0 ml per menit, waktu analisis 24 menit, volume injeksi larutan uji 10 mikroliter. Digunakan UV detektor dengan panjang gelombang 350 nanometer. Selanjutnya ada uji stabilitas. Pengujian stabilitas dipercepat dilakukan selama 6 bulan sesuai ICH pedoman. Formulasi yang dioptimalkan disimpan pada suhu 40 kurang lebih 2 derajat Celcius dan 75 kurang lebih 5% RH. Perubahan fisik kekerasan tablet dan perubahan waktu hancur dinilai setiap tablet 3 bulan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.